Ya, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Riz. Selamat malam Mas Riki. Tidak bosan-bosan ya kita kembali ke podcast PBO nih. Kali ini kita akan bahas apa ini Mas Riki? Oke, gimana kalau kita bahas tugas yang sudah kita kerjakan Mas Riz? Gimana? Oh, yang laporan itu ya, yang bikin program gitu ya. Ya, yang project yang sudah kita buat. Nah, nanti kita bahas nih kayak Mas Aziz nanti bikin apa, dari aku nanti bikin apa gitu. Oh ya, boleh 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 banget itu. Oke, mungkin Boleh. dari aku aja dulu atau gimana? Boleh tapi Mas Aziz monggo nek mau mempresentasikan, mau memperlihatkan kepada kita. Oh yes, nah. Oke, aku share screen ya. Boleh, boleh. Silahkan. Sudah kelihatan belum Mas Riki? Wow, apa ini? Makalah program pengingat tugas kuliah mahasiswa. Wah, buat ingat tugas sih Mas ya? Ya, udah kelihatan ya dari judulnya. Nah, Udah kelihatan nih. jadi laporan yang aku bikin itu tentang program pengingat tugas kuliah mahasiswa. Oke. Ya mungkin sebelumnya aku jelasin dari latar belakang dulu. Kenapa sih Boleh, aku boleh. milih untuk bikin program ini gitu ya. Nah, Mas Riki kan tahu sendiri ya, kita sebagai mahasiswa gitu ya, ada yang mungkin Mhm. cuman istilahnya kupu-kupu, ada juga yang aktif organisasi baik di luar maupun di dalam kampus gitu ya. Nah, Ya pasti mungkin banyak. mungkin kalau yang tipikal kupu-kupu ini kan mungkin lebih apa ya, istilahnya mereka lebih bisa mengorganisir itu ya, tugas kuliahnya gitu ya, selain jadwal-jadwalnya gitu-gitu. Nah, Hmm. di sini yang menjadi kendala yang aku ambil itu yang bagi mahasiswa yang notabene lebih aktif di luar gitu, seperti di organisasi kampus maupun di organisasi luar kampus. Nah, itu kan agendanya banyak sekali ya, dari mulai rapat-rapat atau mungkin event-event gitu-gitu. Nah, Iya, sampai malam kadang ya Mas Aris. ya sampai malam kadang-kadang kan. Nah, itulah mengapa aku mengambilnya ini program pengingat mahasiswa ini, biar untuk mahasiswa yang ya sebenarnya untuk kupu-kupu juga bisa sih, nggak harus yang aktif organisasi, supaya mempermudah mereka dalam mengorganisir tugas kuliah gitu, biar Ya, biar lebih terorganisir tugasnya biar lebih enak ya Mas ya. lebih enak gitu loh. Jadi ya kalau sebenarnya di aplikasi-aplikasi Android misal di Windows juga banyak sih udah, tapi mereka kekurangannya itu belum terlalu mengkerucutkan ke itu loh Mas Riki, ke tugas. Biasanya itu cuman apa reminder secara umum aja gitu. Oh Ya. iya. Udah. Oh, tahu aku. Nah, kalau yang saya buat ini saya khususkan untuk tugas kuliah gitu. Jadi lebih terperinci gitu. Oke. Nah, terus dengan adanya program pengingat tugas mahasiswa ini ya seperti tadi, harapannya juga bisa digunakan untuk mahasiswa untuk mengingat-ingat tugas apa aja sih yang belum dikerjain itu, baik yang deadline-nya cepat maupun yang masih lama. Oke, oke, Inti oke. ya, dengan namanya otak manusia terbatas ya, jadi nggak bisa nginget semuanya dalam satu, Oh, oh, ya kan? pasti. Aja masih lupa tugas sekarang apa aja yang kurang udah masih lupa Mas. Oh ya, makanya itu. Nah, Mas Riki misal dapat program gini, kira-kira membantu tidak? Sebelum Nek membantu dia itu deh pasti. Apalagi tugas sekarang kan sudah semester 5 kita sudah tambah banyak, sudah tambah susah gitu. ya. Pasti membantu Mas Adi. Alhamdulillah, berarti saya nggak salah ya bikin program ini. Enggak. Oke, terus kemarin juga disuruh bikin narasi singkat. Nah, di narasi singkat ini saya ambil ini ya, aku bacain ya. Di program mengingat tugas mahasiswa ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya beban akademik dan jadwal yang padat yang dihadapi mahasiswa. Nah, dalam era digital, keberadaan program ini semakin penting karena membantu mahasiswa mengolah tugas kuliah mahasiswa seperti tugas dari setiap mata kuliah yang disesuaikan dengan tenggat waktu dan prioritas mereka dengan lebih efisien. Nah, program semacam itu juga dapat mengurangi stres itu dan meningkatkan produktivitas serta menjadi alat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Oke. Mm. Nah, setelah kita bikin narasi kan disuruh itu ya, bikin beberapa pertanyaan. Nah, di sini
dari narasi tersebut aku mengambil 5 pertanyaan gitu. Yang pertama bisa bagaimana mahasiswa dapat menambahkan tugas mata kuliah ke dalam program. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat mengatur tanggal jatuh tempo untuk tugas mereka. Terus yang ketiga, bagaimana program dapat meningkatkan mahasiswa tentang tugas kuliah yang akan datang. Terus yang keempat, bagaimana mahasiswa dapat menandai tugas yang sudah selesai. Terus yang terakhir, bagaimana program dapat menyusun daftar tugas berdasarkan prioritas. Oke, oke. Nah, lalu kita masuk ke analisis. Nah, di perintahnya juga kita dari beberapa pertanyaan yang kita munculkan tadi, kita hanya dibutuhkan untuk memilih 2 pertanyaan saja. Nah, di sini yang saya anggap menarik itu pertanyaan yang bagaimana mahasiswa dapat menambahkan tugas mata kuliah ke dalam program dan juga bagaimana program dapat mengingatkan mahasiswa tentang tugas-tugas yang akan datang. Oke, oke. Oke. Analisis untuk pertanyaan pertama. Prosesnya sendiri di sini saya ambil mahasiswa mengisi data diri seperti nama, NIM, dan email. Ya kayak program pada umumnya kita mengisi data diri dulu. Lalu habis itu baru mahasiswa mengisi mata kuliah, kayak nama mata kuliah, dosen, jadwal itu. Terus yang ketiga mahasiswa mengatur tugas mata kuliah mulai dari nama tugasnya apa, deskripsinya, terus tenggat waktunya kapan, terus prioritas tugasnya itu gimana gitu. Maksudnya di sini prioritas tuh kayak yang tinggi, sedang atau yang rendah. Kalau semakin tinggi nanti harapannya di program akan lebih di apa istilahnya ya? Di up paling atas gitu. Di bold gitu ya kalau Uh, dijelaskan gitu. istilahnya tuh paling jelas tuh yang tinggi. Oke. Terus, nah dari proses tadi muncul nih kelasnya apa aja. Ada kelas mahasiswa, mata kuliah, tugas mata kuliah, terus atributnya ini ada banyak. Kalau di kelas mahasiswa itu atributnya ada ID, ada nama, NIM, email, mata kuliah, terus metodenya mengisi data diri mahasiswa, menampilkan mata kuliah yang diikuti, dan seterusnya kayak gini. Oke, oke. Ada banyak. Jadi intinya di analisis yang pertama ini kita mendapatkan 3 kelas. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan tugas. Untuk perintilannya itu bisa teman-teman lihat di sini. Oke, oke. Lalu kita masuk ke analisis yang kedua. Yang kedua itu tadi tentang bagaimana program dapat mengingatkan mahasiswa tentang tugas kuliah yang akan akan datang. Oke. Prosesnya itu yang pertama mahasiswa mengatur pengingat tugas kuliah, terus yang kedua mengirimkan pesan pengingat tentang tugas kuliah, terus tugas kuliah memberikan informasi mengenai tugas-tugas peserta tenggat waktu masing-masing. Nah, dari proses ini lagi-lagi kita dapatkan 2 kelas, ada kelas pengingat dan tugas kuliah itu. Jadi mungkin sedikit aku perjelas lagi untuk kelas pengingat itu isinya itu ya untuk mengingat pesan pengingat. Nanti kalau misal aplikasinya jadi itu tuh bentuknya notifikasi gitu. Motif ya Mas ya? HP itu ya? Ya, nanti kayak ada peringatan mengerjakan tugas bla 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 pada tanggal bla 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 gitu, notifikasi gitu. Oke. Gambarannya seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain seperti attribute method juga bisa dilihat. Oke. Sampai sini ada yang mau penasaran nggak Mas Vicky? Apa yang Oh, itu notifikasinya itu nanti setiap hari atau setiap kapan tuh Mas Aziz? kalau yang saya buat ini, jadi nanti mahasiswanya itu menginput notifikasi itu bakal muncul kapan gitu. Misal deadline-nya tanggal 5. Nah, nanti mahasiswanya bisa ngeset notifikasinya di tanggal 3 sebelumnya gitu. Gitu. Tergantung mahasiswanya ngesetnya tanggal berapa. Jadi mau tanggal jam berapapun bisa ya Mas ya? Bisa. Asalkan jangan misal detailnya tanggal 5 tapi ngaturnya tanggal 8 lah kan. Ya, Buat apa? jadi nggak guna. Buat apa? Ya kan gitu. Oke. Oke. Ada lagi ya? S1 apa nih Mas? Oh ya, use case 1 itu
Ini masih menjelaskan tentang ini tadi ya, yang pertanyaan 2 itu. Use case 1 tuh maksudnya yang pertanyaan pertama untuk kasus yang pertama. Mahasiswa menambahkan tugas mata kuliah. Nah, ini masuk ke tahap perancangan ya sekarang. Nah, untuk yang pertama itu ada diagram use case 1. Nah, untuk penjelasannya itu seperti ini, ada tahapan use case seperti mahasiswa memilih opsi tugas mata kuliah, terus sistem meminta mengisi data diri kayak tadi. Nah, sebenarnya ini cuma apa ya istilahnya tuh memperluas dari yang ini tadi, dari yang bab analisis. Iya, menjelaskan lebih rinci itu ya Mas ya. Jadi yang use case 1 diperjelas lagi seperti dibuat diagram use case-nya, terus dibuat diagram activity-nya, juga dibuat diagram sequence-nya. Nah, Oke. gitu. Jadi ini hanya sifatnya memperjelas sama ya biar lebih apa istilahnya, lebih bisa tergambar. Ya, gitu. Oke. Boleh. Nah, untuk diagram sequence itu setahu saya ini opsional ya. Jadi ada nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Iya, itu opsional. Opsional. Jadi kalau mau lebih bagus ya ditambahin. Iya, buat belajar juga, belajar bikin. Kita harus pelajari semuanya aja. Tapi kalau misal teman-teman semua waktunya mepet gitu pengen buat tapi waktunya mepet ya 2 ini aja cukup. Sudah cukup. use case. Nah, itu untuk use case yang pertama, yang kedua juga sama. Kalau yang kedua tadi kan pertanyaan kedua tentang program mengingatkan mahasiswa tentang mata kuliah yang akan datang. Sama sih. Nanti akan muncul diagram use case-nya, terus diagram activity-nya, terus ada diagram sequence-nya. Ini perluasan dari yang analisis tadi. Gitu. Boleh. Ya, Boleh lanjut gitu. Mas Aziz. Nah, terus masuk ke part selanjutnya, ini yang menarik di diagram kelas. Nah, tadi udah dijelasin di awal di bagian apa sekian. Nah, di bagian ini, di bagian analisis ini kan ada kelasnya bla 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 bla, ada kelas yang kedua ada ini. Nah, di sini saya gabung jadi satu di diagram use case. Diagram pas. Diagram kelas. Jadi di sini mahasiswa ada kelas pengingat, ada tugas mata kuliah, terus ada kelas mata kuliah, terus ada kelas tugas kuliah. Ini semua saling berkorespondensi satu-satu. Tapi tapi hubungannya ada yang beda, kayak misal yang ini itu namanya komposisi. Kalau ini mahasiswa dan tugas mata kuliah tuh hubungannya komposisi. Kalau mahasiswa mata kuliah yang panah-panah ini hubungannya namanya asosiasi gitu. Kalau yang nggak ada hubungannya ini ya sekedar ya ini mereka berhubungan tapi nggak ada hubungan khusus itu ya Mas ya. nggak ada hubungan Istimewa. khusus. Ya cuman berhubungan aja. Jadi untuk diagram kelasnya seperti ini. Itu. Kodingannya mana Mas? Enggak nggak lihat dari tadi nih. Ya sabar Mas. Ini tadi untuk bab apa namanya? Bab Perancangan. Iya, perancangan. Nah, ini kita masuk ke hal yang lebih seru nih, pengembangan coding Python. Nah, di sini aku bagi 2 case seperti tadi. Yang pertama itu aku namain mahasiswa sistem.py. Jadi pakai Python ya Mas ya? Ya, di sini karena aku pakai Python jadi pakai init. Mas Riki juga tahu kan kalau Python tuh pakainya init. Pasti init. Jadi di sini yang pertama tadi kan ada kelas mahasiswa, ada kelas tugas mata kuliah, terus ada kelas kuliah. Di sini kita definisikan gitu atribut-atributnya di sini. Kelas mahasiswa tadi ada atributnya apa aja, ada nama, NIM, email, kuliah. Tugas mata kuliah ada apa aja tadi. Mata kuliah terus tugasnya apa tuh dan seterusnya. Nah, di sini fungsinya kita mendefinisikan tiap-tiap kelasnya
supaya nanti bisa kita gunakan. Tinggal kita panggil aja kelasnya gitu. Nah, di sini udah aku jelasin juga fungsi-fungsinya. Jadi bisa dibaca oleh teman-temannya kalau ingin dibaca gitu. Oh ya, ini gimana Mas Riki? Enggak, lanjut aja. Kayak yang ini tadi itu namanya konstruktor. Dulu pernah dijelasin juga konstruktor ini. Kalau di Java lupa aku apa. Enggak pernah pakai Java ya. Ya, aku juga cuman pakainya Python. Jadi kita hari ini pakainya Python aja. Nah, terus yang case kedua itu aku kasih nama tugas kuliah sistem PID. Oke. Ini kelasnya cuma ada 2 tadi, ada kelas tugas kuliah terus sama kelas pengingat. Sama sih isinya ya kayak atribut-atributnya kita definisikan di sini. Oke. Sama masih. Nah, terus kalau udah kita definisikan semuanya, kelas-kelasnya, nah tinggal kita implementasi. Misal di sini aku ada contoh kasus, ini aku sendiri, misal aku ada tugas satu itu ada tugas teori graf tentang tentang mengerjakan artikel pewarnaan graf pada peta Kabupaten Sleman. Ini aku set prioritasnya tinggi. Nah, terus untuk terus deadline-nya 1 Desember 2023. Nah, ini yang notifikasi nanti. Nah, nanti di programnya akan muncul notifikasi ini berupa ini. Ingatkan deadline tugas 4 teori graf pada 1 Desember. Nah, ini yang muncul kalau di HP kan biasanya ada notifikasi celing. Nah, itu yang muncul teksnya itu gitu. Ada anone nggak Mas? Ini ada suaranya nggak? Gitu. Ya kalau bisa bikinnya bisa Mas. Ini kan bening. Tapi kan ini masih simpelnya ini, kasarannya gitu. Belum dikembangkan ya Mas ya? Dikembangkan ya. Perlu waktu yang lebih lama lagi. Tapi bisa. Bisa. Saya pasti bisa. Terus yang biar nggak cuma satu, aku tambahin lagi tugas 2. Misal mata kuliahnya matematika keuangan, terus deskripsinya mengerjakan pemberikan rumus nilai tunai awal secara matematik. Nah, ini kita bedain prioritasnya sedang. Jadi nanti yang bakal muncul lebih awal yang prioritas tinggi, kalau yang sedang biasanya belakangan. Oke. Ini yang sedang sama tinggi itu dibuat berdasarkan diri sendiri ya Mas ya? Iya. Jadi yang menurut dia itu yang paling harus dikerjain duluan itu yang mana? Oke. Good. Biasanya itu bisa dilihat dari deadline-nya sih. Ini kan deadline-nya lebih cepat daripada ini, jadi mau nggak mau Harus dikerjain dulu. nggak bisa kalau. Nah, terus tinggal kita aplikasikan di Python-nya. Tadi kan udah dibikin dua case-nya tadi di di tugas kuliah sistem.py sama mahasiswa sistem.py. Oke. Nah, di main PY-nya tinggal kita panggil dari mahasiswa sistem, terus kita panggil kelas-kelasnya yang tugas kuliah juga sama. Nah, tinggal kita buat tadi objeknya kan aku sendiri ya. Tadi saya isi nama saya, terus NIM-nya, terus emailnya. Terus mata kuliahnya tadi ada apa aja? Ada teori graf, ada matematika keuangan. Oke. Terus yang kedua ada tugas mata kuliah. Yang tugas mata kuliah teori graf kita definisikan menjadi tugas mata kuliah 1. Kalau yang tugas matematika keuangan kita namain tugas mata kuliah. Oke. Terus tinggal kita isi deh yang berkaitan dengan tugasnya. Misal tadi tugas mata kuliah 1 yang teori graf itu kan namanya ini, judulnya ini, terus deskripsinya ini, pewarnaan ini, terus deadline-nya ini, baru ini prioritasnya. Yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama. Itu. Nah, terus untuk menyimpan tugasnya tinggal bikin kode seperti ini, simpan tugas. Nanti otomatis sistemnya akan menyimpan dari data yang dia masukkan. Dan pada tanggalnya akan muncul notifikasinya gitu. Boleh. Nah, terus ini untuk
objek pengingatnya yang akan muncul di notifikasinya itu nanti apa sih teksnya. Nah, ini. Kayak gitu. Ada bentuknya nggak Mas yang sudah benar-benar di-run gitu? Ada nanti di bawah kita lihat. Oke. Nah, ini untuk kapan munculnya notifikasinya. Nah, ini kan deadline-nya 1 Desember. Nah, ini si Aziz tadi pengennya munculnya pada tanggal 29. 29 November. Mepet-mepetnya ya Mas ya. Iya. Tuh, begitu pula yang kedua juga. Dia pengennya kan deadline-nya tanggal 5, dia pengen munculin notifikasinya tanggal 3. Oh, oke. Terus tinggal bikin coding untuk kirim pesannya, nanti bakal kekirim. Nah, di sini karena kita pengen melihat hasilnya notifikasinya seperti apa kan, nggak mungkin kita harus nunggu itu ya pada tanggal 29 November. Nah, sekarang kan tanggal 22, masuk kita zoom sampai 29 ya nggak mungkin deh. Nggak mungkin oh. Jadi sini istilahnya saya paksa keluarin notifikasinya langsung pada sekarang. Oke. Kita print langsung aja. Misal nggak pakai ini pun nanti notifikasinya bakal muncul pada tanggal yang udah ditentuin. Tapi ini karena tapi untuk kepentingan biar kita tahu bentuknya kayak apa ya kita print aja. Oke. Oke. Ya, nah untuk outputnya gini. Jadi kan udah masukin teori graf, nanti otomatis teori grafnya disimpan, terus ini disimpan. Terus nah ini pengingat dikirim pada 29 November. Nah, ini nanti otomatis pada 29 November bakal dikirim. Nah, informasinya apa aja? Nah, ini tadi. Dan namanya ini, terus mata kuliah ini, deskripsinya ini. Begitu. Oke. Jadi lumayan kompleks ya Mas ya. ya kemarin. Jadi nanti kan ini kalau misal bisa dikembangin lebih lanjut, kan ini munculnya ini, pengingatnya ini. Nah, ketika kita klik notifikasi itu bakal muncul informasinya ini lebih detail lagi. Gitu. Dijabarkan gitu ya. Oh, bagus. Keren. Ya, gitu sih. Ini evaluasi. Ya namanya buatan manusia ya pasti ada kurangnya pastilah. Iya. Harus dieval ya Mas. Oh, di sini ada kekurangannya masih di validasi data. Itu belum efektif. Ya ada tapi belum efektif tadi. Terus interaksi antar kelasnya juga belum. Kan tadi ada yang nggak ada hubungan apanya ya khususnya gitu. Nah itu mungkin untuk yang pengembangan selanjutnya bisa dibikin hubungan khusus biar lebih apa ya misalnya lebih bagus lah. Oh lebih bagus. Itu kan nggak bingung lah. Iya bener banget. Udah bagus banget. Punya kayaknya nggak sampai sedetil ini di Mas. Iya. Nggak apa-apa kan beda-beda. Terus di pesan mengingat tadi ya cuma terbatas notifikasi. Mungkin kalau mau dikembangkan lebih lanjut nanti bisa kekirim ke email atau mungkin ke WA bahkan pesan teks ya buka WA itu kan lebih keren. Alarm mungkin bisa ya Mas. Ya mungkin bisa dari alarm misalnya bisa dikembangkan lebih jauh lagi dan masih banyak lagi sih. Mantap Mas. Referensi ini. Oke. Gila. Keren banget Mas. Oh. Ada sampai 28 halaman di sini. Alhamdulillah. Makasih. Keren. Mas Riki mau ada yang mau masih bingung atau bagaimana? Jauh ini udah bagus sih Mas sih. Sudah mantap, sudah terisi semua lah, sudah tergambar semua apa isinya gitu. Mungkin teman-teman yang mau masih bingung ya nanti komen di bawah. Oh iya ini ada komennya ya Pak. Silakan bisa. Ada di bawah, mau dikritik, mau dibanting, mau disobek silakan. Silakan komentar apapun boleh di bawah. Oh nggak bisa ditungguin ya Mas Riki ya komennya ya harus diupload dulu ya. Iya ini harus diupload dulu ya. Berarti kita nggak bisa langsung jawab. Iya nanti kita jawab insya Allah ya Mas Aziz di kolom komentar. Oke, insya Allah kita jawab. Oke, mungkin itu. Kita udah berapa menit? Udah berapa ya Mas? Paling baru 10. Iya, Pak. Udah. No. Gantian nanti, Mas Riki? Boleh. Oke. Lanjut ya. project saya. Oke, mungkin untuk
untuk yang program saya cukupkan di sini ya, teman-teman. Jadi ya semoga bisa apa ya membuat teman-teman itu mempunyai gambaran gitu kalau bikin program PBU itu seperti apa sih langkah-langkahnya. Nah itu tadi Pasti dong. saya jelasin. Buat belajar, buat referensi yo Mas Asian. Betul. Oke, semuanya bisa dibuat. Mungkin saya cukupkan untuk presentasi saya. Saya lanjutkan ke Mas Vicky. Boleh Oke, gantian. siap. Share screen. Bos, diizinin aku Mas. Izin Oh iya, belum saya izinin. Saya izinin.